Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Wahyuni Arsyad. Saya adalah dosen pada program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mula Warman. Melalui video ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pemasaran digital, sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya pada bidang pengajaran. Ini adalah salah satu mata kuliah kepakaran saya, di mana saya juga membekali diri dengan sertifikasi BNSP pada bidang digital marketing. Pemasaran digital adalah mata kuliah yang akan mengupas secara menyeluruh konsep dan praktik pemasaran di era digital, dimulai dari evolusi era pemasaran hingga strategi penerapannya. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari pentingnya pemikiran strategis dalam menghadapi digitalisasi bisnis. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan dengan bobot 2 SKS, terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktik, dan ditawarkan pada semester ganjil, yaitu semester 5. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian berkarya yang bertujuan menjadi jembatan vital antara teori dan praktik. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya menguasai konsep-konsep ilmu pengetahuan, tetapi juga mengembangkan kemampuan untuk mengaplikasikannya secara nyata. Mata kuliah pemasaran digital ini dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan program studi administrasi bisnis. Di antaranya adalah CPL 4, yaitu mengoperasikan strategi pemasaran digital dan keterampilan kewirausahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif. CPL 7, yaitu menunjukkan keahlian dalam manajemen data, informasi, dan teknologi untuk pengambilan keputusan sustainable business. Dan kemudian CPL 8, yaitu mengkorelasikan konsep sustainable business dan tata kelola organisasi dalam proses bisnis. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pemasaran digital ini meliputi CPMK 13, yaitu mahasiswa mampu menerapkan teknologi informasi dan sistem e-commerce dalam strategi pemasaran digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing bisnis. CPMK 34, di mana mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam mengelola data dan mendukung keputusan bisnis yang berkelanjutan. CPMK 43, yaitu mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung tata kelola organisasi dan implementasi green and sustainable business dalam proses bisnis. Dalam mata kuliah ini, saya menerapkan model pembelajaran project-based learning sebagai pendekatan pedagogi utama. Pendekatan ini memungkinkan mahasiswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara mendalam melalui pengalaman praktis. Mengingat mata kuliah ini juga ditawarkan sebagai mata kuliah konversi pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, mahasiswa dalam hal ini akan merancang proyek yang bermakna seperti perancangan, implementasi, dan analisis konten digital untuk suatu produk, brand, institusi, perusahaan, desa wisata, atau proyek kewirausahaan. Untuk mendukung proses pembelajaran, saya mengkombinasikan beberapa metode pembelajaran yang interaktif, baik secara luring maupun daring. Di antaranya adalah ceramah, yaitu untuk penyampaian konsep dasar dan teori. Kemudian diskusi, untuk memfasilitasi pertukaran ide dan pemahaman mendalam. Studi kasus untuk menganalisis skenario nyata dalam pemasaran digital. Games untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan meningkatkan keterlibatan antara dosen dengan mahasiswa. Kemudian penugasan terstruktur untuk melatih kemampuan praktis dan aplikasi teori. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah pemasaran digital ini adalah RPS, kemudian buku, modul, dan berbagai artikel ilmiah, serta video pembelajaran dari berbagai referensi di YouTube.
Materi pembelajaran pada mata kuliah pemasaran digital ini yaitu evolusi pemasaran, era digitalisasi dan pemikiran strategis, jendela menuju dunia digital, kesuksesan website intelijen dan laba atas investasi, kemudian Search Engine Optimization atau SEO dan Search Engine Marketing atau SEM, email marketing, media sosial dan keterlibatan konsumen, online public relation, manajemen reputasi, affiliate marketing, dan strategic partnership. Kemudian digital media kreatif, viral marketing, dan sosial media. Yang terakhir adalah Google Analytics. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini meliputi buku-buku teks terbaru, jurnal ilmiah, artikel-artikel relevan dari sumber terkemuka di bidang pemasaran digital, serta studi kasus praktis dari industri. Komponen penilaian pada mata kuliah ini meliputi keaktifan partisipasi dan diskusi, yaitu mengukur kontribusi mahasiswa dalam diskusi dan kegiatan selama proses pembelajaran sebesar 10%. Tugas mandiri, yaitu penugasan individu untuk mengasah pemahaman konsep sebesar 15%. Ujian tengah semester, yaitu evaluasi pemahaman teoritis pada pertengahan semester sebesar 15%. Afektif, terdiri dari kedisiplinan, sikap dan perilaku, tanggung jawab, kolaborasi atau kerjasama, kemandirian dan inisiatif, serta motivasi dan minat sebesar 10%. Terakhir, proyek akhir menjadi aspek penilaian paling signifikan, berfokus pada hasil proyek perancangan, implementasi, dan analisis konten digital. Ini juga digunakan sebagai penilaian ujian akhir semester sebesar 50%. Baik, selanjutnya mari kita simak video pembelajaran pada mata kuliah pemasaran digital berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Iya, Bu. Iya. Jadi ini udah siang begini, masih semangat ya? Masih. Semangat. Itu baru anak-anak generasi 5.0. Ya, terus apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi sudah siap untuk mengikuti proses belajar mengajar pada kelas digital marketing atau pemasaran digital ya pada hari ini ya. Siap. Nah, sudah makan mungkin? Belum. Oke, sebentar lagi ya. Tunggu sesi perkuliahan kita selesai. Kalian bisa nanti makan di kantin ya. Seperti itu. Oke? Baik. Sebelum kita memulai mata kuliah kita atau sesi pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Ini adalah pertemuan kedua kita ya. Pertemuan kedua kita. Minggu lalu kita sudah sedikit mengulas tentang apa sih mata kuliah pemasaran digital ini, gambaran umumnya seperti apa saja yang akan kita bahas selama satu semester ini ya. Mungkin ada yang bisa ngulang capaian pembelajarannya apa ya? Mungkin siapa yang bisa memberikan review terkait tentang materi kita minggu lalu? Capaian pembelajaran untuk mata kuliah pemasaran digital ini apa ya? Ya? Minggu lalu itu Luisa. Iya. Iya, Luisa. Iya, Luisa silakan. Minggu lalu itu tentang gimana untuk mengoperasikan strategi pemasaran digital sama keterampilan wirausaha buat jadi keunggulan kompetitif. Ya, CPL-nya ya, CPL ada dibubarkan pada CPL berapa itu? Kira-kira? 4. CPL 4, kemudian CPL berapa lagi? Ada berapa CPL? 3. Ada
ada 3 CPL. Jadi CPL 4, terus CPL berapa lagi? 7 sama 8. CPL. Pemasaran itu bergeser, ya. Yang dulunya konvensional kemudian merambah ke arah digital. Yang dulunya kita kalau mau belanja harus ketemu dulu, harus bayar pakai uang cash. Sekarang tinggal pakai kris, tinggal pakai apa lagi? Ya, debit. Ya, kita nggak perlu lagi bawa uang cash. Ya, semuanya serba mudah. Dulu kita harus ke dokter, ya harus datang tuh, ya harus datang. Sekarang sudah ada halodoc gitu ya. Sekarang sudah ada yang namanya apa tuh? Aplikasi online ya, aplikasi online untuk dokter kan ada kan. Sekarang bisa beli sayur itu via online. Dulu harus ke pasar. Nah seperti itu. Ini mengindikasikan adanya evolusi di bidang pemasaran. Jadi kalau kita melihat era pemasaran itu bergesernya itu dari sekarang tuh ya marketing 1.0 sampai marketing 5.0. Nah saya mau menjelaskan, saya mau menceritakan dulu nih apa sih maksud dengan evolusi dari era pemasaran ini. Pada marketing 1.0 ya, fokus penekanannya adalah pada produk atau produk driven. Pada masa ini yang dilihat atau asumsi awal pemasaran itu adalah pada produk, company centris, perusahaan yang paling dominan. Jadi asumsi dasar pemasaran itu adalah kalau perusahaan menciptakan produk yang berkualitas, yang fungsional, yang bagus, itu pasti akan laku dipasarkan. Konsumen pasti akan menyukainya. Seperti itu ya. Nah, pada era 1.0 fokusnya adalah pada transaksi produk, transaksi, mass marketing. Jadi lebih kepada mass production, jadi produksi massal, memproduksi sebanyak-banyaknya dan kemudian menggunakan teknik pemasaran mass marketing untuk mendapatkan profitabilitas yang maksimal. Jadi intinya seperti itu. Mereka berasumsi bahwa dengan cara memaksimalkan produksi, akhirnya kemudian bisa dijual dan itu akan memaksimalkan keuntungan. Karena poin pentingnya ada pada perusahaan. Yang penting perusahaan. Total penduduk dunia yang menggunakan mobile connection ternyata 8,7. Kelewatan ya, penduduknya cuma 8,2. Penduduk dunia ini 8,2, tapi yang menggunakan mobile connection 8,7. Kita compare dengan yang ada di Indonesia. Penduduk di Indonesia 285 juta jiwa. Yang menggunakan mobile connection 356 juta jiwa. Kenapa demikian? Siapa yang bisa menjawab? Kira-kira fenomenanya ini? Silakan Ali. Jadi berdasarkan data tersebut kan ditunjukkan kalau koneksi seluler di Indonesia itu pada tahun 2025 bulan Februari mencapai 356 juta. Sedangkan populasi masyarakat Indonesia itu sendiri mencapai hanya 285 juta. Nah itu penetrasinya kan lebih 25% dari populasi awal. Iya. Nah itu alasannya karena ini dari satu individu itu biasanya memiliki kartu SIM ganda ataupun menggunakan perangkat lain. Jadi satu individu itu nggak gunain satu handphone doang ibaratnya. Nah, kenapa itu penting? Jadi kalau dari sisi bisnis, penggunaan peluang dari penggunaan digital marketing ini sangat tinggi karena kita bisa lihat individu yang menggunakan internet ini di Indonesia mencapai 74,6%. Jadi penting untuk perusahaan menggunakan digitalisasi ini bukan lagi sebagai suatu opsi melainkan suatu keharusan untuk bersaing di era marketing 4.0 ini. Ya, benar sekali, Terima kasih Ari atas opininya. Ya, kenapa? Karena memang jadi kalau dilihat dari sini, total populasi 285 juta jiwa, tapi kemudian yang menggunakan itu tuh 356 juta jiwa. Berarti satu orang bisa menggunakan
2, 3 mobile connection ya. Mereka nggak hanya menggunakan satu, makanya jadi berlipat-lipat seperti ini. Ya, penggunaan internet itu 212 juta jiwa, 74,6% dari total populasi. Nah, ini tadi di-highlight sama Ali bahwa justru karena 74% itu pengguna mobile connection atau internet itu di Indonesia ini yang menggunakan itu sekitar 74,6%, maka dalam bidang apapun kita tidak bisa lagi hanya sekedar menjadikan digitalisasi itu sebagai opsi, gitu ya. Tapi ini adalah sebuah keharusan. Jadi bagi organisasi-organisasi bisnis yang tidak mau berubah, tidak mau beralih dari konvensional ke digital, maka hasilnya apa? Itu akan mempengaruhi eksistensi jangka panjang organisasi bisnis itu sendiri. Oke? Nah, coba kita lihat bagaimana media use ini, penggunaan media di sini. Ternyata 97% orang Indonesia itu menggunakan media sosial. Ya, media sosial berarti ya. Dan terkenal loh, orang Indonesia itu terkenal aktif banget di media sosial, ribut di media sosial, gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengesampingkan hal ini. Internet atau mobile phone 96,6%, TV 87 sampai seterusnya, radio broadcast yang paling rendah. Nah, kalau kita lihat seperti ini, maka yang paling dominan adalah penggunaan sosial media dan internet. Gitu ya. Kalau saya pribadi itu nggak pernah coba pay later dan nggak tertarik sebenarnya. Tapi kalau misalnya dilihat dari perspektif orang-orang yang pakai pay later, saya ada kepikiran mungkin alasan mereka pakai itu karena pay later kan sifatnya lebih fleksibel karena kita bisa cicil-cicil dan nggak sekaligus banyak. Karena terkadang barang-barang yang dibeli itu kayak misalkan laptop, HP, kamera, itu kan sebuah kebutuhan. Misalnya kayak content creator, itu kan mereka perlu mobile kayak gitu, device kayak gitu. Nah, itu tuh jadinya sebagai alat produktivitas yang akhirnya jadi sebuah investasi untuk pendapatan mereka. Makanya bisa jadi worth it bagi mereka untuk menggunakan pay later. Kalau saya nggak ada kebutuhan untuk menggunakan pay later. Oh ya, kalau dia masih nggak pengen pakai pay later ya sebenarnya. Oke, aplikasi STAR sudah saya buka. Kalian bisa isi presensi, silakan isi kehadiran kalian di situ. Saya juga sudah upload EPS dan juga materi kita pada hari ini. Kalian bisa akses melalui aplikasi tersebut.
Baik, demikian pertemuan kita pada hari ini. Kita sudah membahas materi pada pertemuan kedua kita pada hari ini tentang evolusi pemasaran dari konvensional ke digital. Semoga ini memberikan manfaat bagi kita semua ya. Dan kita akan ketemu lagi di pertemuan kedua kita minggu depan terkait tentang jendela dunia digital. Minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana pengelolaan website. Dan sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Berdoa selesai. Saya tutup pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah hiruk-pikuk kota Samarinda, berdiri sebuah usaha kecil yang punya mimpi besar, Neon Burger Joe. Lebih dari sekedar tempat beli burger, ini adalah simbol semangat muda, keberanian, dan cita rasa yang tak biasa. Hai, aku Nia. Aku owner dari Neon Burger Joe. Aku baru berusia 20 tahun dan memulai usaha ini karena aku percaya anak muda bisa membuat sesuatu yang beda, yang berkualitas dan yang punya makna. Neon Burger Joe lahir pertama kali di tahun 2022. Sempat vakum, tapi di Agustus 2024, usaha ini bangkit kembali dengan energi baru, menawarkan 4 varian burger premium dengan harga yang terjangkau. Di balik setiap menu Neon Burger Joe, ada tangan-tangan perempuan muda yang bekerja dengan sepenuh hati. Mereka bukan cuma karyawan, mereka bagian dari visi besar tentang pemberdayaan. Kesuksesan gak harus berasal dari tempat yang besar. Kadang cukup berasal dari satu dapur kecil, satu tim yang solid, dan lingkungan yang peduli. Dari situ, kita bangun kekuatan pelan-pelan. Neon Burger Joe bukan hanya sekedar tempat jualan burger. Ini adalah ruang untuk bermimpi, untuk berani melangkah meskipun dari tempat yang kecil. Di sini kami belajar terus tentang rasa, tentang usaha, tentang membangun sesuatu dari nol dan terus menjaganya agar tetap hidup. Neon Burger Joe, lebih dari sekedar rasa. Ini adalah suara generasi muda, rasa khas lokal dan semangat tanpa batas. More beef, more cheese, more many more. Sekian video pembelajaran dan ulasan mata kuliah pemasaran digital yang diberikan pada mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan gambaran mengenai pengelolaan mata kuliah pemasaran digital dan menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi